Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Saat ini Indonesia tengah menjadi sorotan karena Indonesia akan mempunyai sebuah ibu kota baru yang bernama Nusantara. Tentunya ini menjadi sebuah harapan baru bagi bangsa Indonesia. Bangsa yang sangat besar, bangsa yang menjunjung tinggi peradaban, dan bangsa yang sangat kuat akan adat budayanya, di mana negara Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan beragam suku dan bahasa di dalamnya. Lantas, apakah benar bangsa yang besar ini mempunyai mental pemenang atau sebaliknya? Ini akan kita bahas di episode ini. Mari kita putar dulu intronya. Pernahkah Anda mendengar beberapa kalimat yang berbunyi seperti ini? Untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya kerja sama orang? Untuk apa sekolah tinggi-tinggi, Bapak Camat sudah ada? Untuk apa sekolah tinggi-tinggi, Bapak Presiden sudah ada? Dan seterusnya dan seterusnya. Kalimat yang seperti itu sampai detik ini masih sering kita dengar, terutama di beberapa daerah. Ya, tentunya hal ini tidak terlepas dari bangsa kita yang dulu pernah dijajah oleh beberapa bangsa, seperti bangsa Portugis, kemudian Inggris, Belanda, dan terakhir ada Jepang yang menjajah kita. Ya, dulu banyak orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Katakanlah ketika zaman penjajahan Belanda. Pada waktu itu, orang-orang yang sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi hanya mereka-mereka saja yang mempunyai keuangan atau mempunyai duit dan juga kekuasaan. Katakanlah kaum darah biru atau kaum bangsawan. Sedangkan kalau yang ekonomi ke bawah atau ekonomi menengah ke bawah, mereka memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan karena pendidikan saat itu sangat mahal, dan pendidikan pada saat itu berbeda tentunya dengan pendidikan seperti yang kita rasakan saat ini. Di mana dulu biasanya bangsa Belanda ini memberikan fasilitas pendidikan ke seluruh masyarakat di Hindia Belanda pada waktu itu. Tetapi untuk mereka yang biasanya kaum bangsawan, kemudian menengah ke atas, biasanya akan lebih diprioritaskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya yang terjadi adalah bangsa kita ini lemah. Dalam artian lemah ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa yang lebih superior ataupun bangsa-bangsa yang lebih tinggi dalam artian peradabannya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Tentunya kita pernah merasakan atau pernah ingat di mana dulu bangsa kita pernah dijajah oleh bangsa Jepang yang terkenal dengan Romusa atau sistem kerja paksa. Romusa ini dilakukan dan sangat menyiksa pada waktu itu, sehingga menimbulkan sebuah traumatis yang berkepanjangan sampai sekarang. Akhirnya, stereotip yang dibangun oleh orang-orang zaman dahulu berangsur-angsur secara terus-menerus dari generasi ke generasi hingga ke generasi saat ini yang berubah ataupun bermuara kepada satu titik, yaitu bangsa kita biasanya akan lebih terlihat kecil daripada bangsa-bangsa yang lebih superior. Misalkan ketika Anda bertemu dengan turis, ketika minta foto pastinya Anda akan dan seterusnya. Dan hal ini sampai sekarang masih terus berlanjut. Padahal sejatinya entah itu bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa yang lain sejatinya sama. Kita semuanya adalah manusia.
tetapi yang membedakan adalah bagaimana intelektualitasnya, attitude-nya, dan lain sebagainya. Dan mari kita diskusikan lebih lanjut, apakah memang benar-benar bangsa ini menjadi bangsa yang lemah di hadapan bangsa yang lain. Saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi perubahan yang sangat besar, di mana ada pemindahan ibu kota dari Pulau Jawa menuju ke Kalimantan. Tentunya ini sangat bagus karena akan keluar dari Jawa sentris. Mudah-mudahan perubahan ini membawa perubahan yang sangat besar, signifikan terutama dalam segi perekonomian yang ada di Indonesia, dan akan membuka lapangan pekerjaan sehingga pemerataan ekonomi tidak hanya di Pulau Jawa saja, tetapi di pulau-pulau yang lain, agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih baik daripada sebelumnya. Kita doakan bersama-sama. Kembali lagi ke persoalan yang tadi, saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan asing ataupun perusahaan-perusahaan nasional juga yang ada di Indonesia. Banyak pemuda-pemuda Indonesia yang menjadi TKI ataupun menjadi TKW di luar negeri. Tentunya mereka mengharapkan perubahan ekonomi, dalam hal ini adalah finansial yang lebih baik. Mereka ingin membangun rumah, mereka ingin mempunyai mobil, dan lain sebagainya. Sedangkan di fenomena yang lain, ada juga beberapa pemuda kita yang kerja kepada orang asing. Dalam hal ini adalah industri perkapalan atau pariwisata. Banyak sekali anak muda zaman sekarang yang lebih memilih bekerja di kapal pesiar daripada bekerja di Indonesia sendiri, atau melanjutkan kuliah atau melanjutkan pendidikannya. Banyak sekali alasan-alasan yang sangat mendasar, terutama ingin memperbaiki perubahan ekonomi, ingin mensejahterakan keluarganya, dan lain sebagainya. Karena bekerja di kapal pesiar adalah salah satu jalan untuk membuat kehidupan ini menjadi lebih baik dalam artian perbaikan ekonomi. Karena akan digaji dengan mata uang asing. Sehingga kalau dikurskan ke mata uang rupiah akan menjadi berkali-kali lipat. Katakanlah beberapa ratus dolar, beberapa ribu dolar, pound sterling, bahkan ada beberapa perusahaan kapal pesiar yang menggaji dengan mata uang euro. Nah, tentunya ini juga akan membantu perbaikan ekonomi bagi siapa saja yang bekerja di kapal pesiar. Tentunya ini semuanya sangat baik, karena memang anak-anak muda tersebut nanti ketika mereka sudah waktunya untuk resign atau sudah lama bekerja di kapal pesiar, mereka akan biasanya membuat sebuah usaha kecil atau membuka usaha sehingga mereka bisa mengembangkan usahanya di negaranya atau daerah asalnya dengan bermodalkan atau dengan menabung selama bekerja di kapal pesiar. Ataupun yang bekerja di luar negeri, entah itu menjadi TKI, menjadi TKW, mereka biasanya menabung, kemudian mereka membangun rumah, membuka usaha, sehingga tidak jarang ada yang sukses dan juga ada yang tidak sukses. Kalau kita melihat dari segi ekonomi, ya tentunya mereka juga akan mengalami perbaikan ekonomi karena mereka digaji dengan mata uang dolar atau mata uang Eropa lainnya. Sehingga kalau dikurskan ke rupiah akan menjadi sangat berkali lipat. Tapi di satu sisi seharusnya Indonesia dalam hal ini harus mempunyai industri kapal pesiar juga, karena sejatinya banyak sekali turis-turis asing yang berkunjung ke Indonesia. Bayangkan saja, sekarang banyak bermunculan pariwisata atau tempat wisata baru di Indonesia. Di beberapa daerah misalkan banyak sekali bermunculan wisata-wisata baru yang belum tereksplor, yang belum terekspos, sehingga saat ini menjadi terekspos.
Dalam hal ini Indonesia seharusnya mempunyai juga industri kapal pesiar. Agar kenapa? Agar anak-anak atau pemuda-pemuda di Indonesia yang bekerja di kapal pesiar ini tidak harus jauh-jauh bekerja di kapal pesiar asing. Sehingga mereka bisa merasakan sendiri pekerjaan yang ada di Indonesia. Tentunya dalam hal ini adalah industri kapal pesiar. Mereka akan membangun sendiri, kemudian akan lebih bisa berkumpul dengan keluarga misalkan. Tentunya ini juga harus menjadi perhatian, karena memang di Indonesia sangat banyak sekali dan potensi wisatanya sangat luar biasa. Ketika kita berbicara tentang bangsa asing, seharusnya bangsa kita ini menjadi superior karena dulu-dulunya, karena terdahulu bangsa kita adalah bangsa yang sangat besar. Katakanlah Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit. Ini adalah simbol kebesaran Nusantara di masa lalu. Dan tentunya bangsa kita juga harus berkaca ke sana agar kita menjadi lebih baik lagi. Ada yang bilang bangsa kita adalah bangsa kuli. Karena banyak sekali TKI dan TKW yang dikirim terus-menerus ke luar negeri. Menjadi pahlawan devisa, menjadi penyumbang devisa terhadap negara. Pada dasarnya bangsa-bangsa yang disebut bangsa kuli itu adalah bangsa yang hebat. Kita berbicara sejarah sedikit. Pada tahun 1959 untuk pertama kalinya Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Asian Games. Dan pada waktu itu Indonesia belum mempunyai infrastruktur yang memadai. Apalagi dalam infrastruktur olahraga. Karena masih awal-awal pemerintahan atau kemerdekaan. Sehingga Indonesia pada waktu itu membangun sebuah stadion megah yang memiliki atap melingkar. Dan pada waktu itu Indonesia juga disebut-sebut menjadi salah satu macan Asia karena memiliki stadion megah yang bernama Gelora Bung Karno, yang sampai saat ini stadion ini masih sangat megah dan salah satu yang terbaik di dunia. Ini adalah bangsa yang besar, contoh kekuatan bangsa yang besar. Seharusnya kita bisa memetik motivasi dari situ. Kemudian Indonesia juga punya MH Tamrin, ada Bundaran HI, dan lain sebagainya. Infrastrukturnya sangat baik, sangat bagus. Dan tentunya ini menjadi motivasi besar untuk Indonesia ke depannya. Untuk menjadi seorang intelektual tidak harus ke barat-baratan. Dan untuk menjadi seorang yang alim tidak harus ke Arab-Araban. Di Indonesia banyak orang yang intelektual. Di Indonesia juga banyak orang yang alim. Sehingga kalau ini digabung akan menjadi sebuah karakter yang baik, karakter yang bagus untuk membangun sebuah bangsa. Kembali lagi ke tadi, jadi dalam kondisi yang seperti ini seharusnya mental orang Indonesia atau mental bangsa Indonesia ketika berada atau berpapasan dengan bangsa asing seharusnya tidak minder, mereka harus bangga. Dan dalam hal ini seharusnya pemerintah melihat fenomena-fenomena pemuda-pemuda yang bekerja di luar negeri atau pemuda yang bekerja di kapal pesiar. Seharusnya Indonesia membangun infrastruktur atau ada industri kapal pesiar di Indonesia karena di Indonesia sangat berpotensi sekali untuk tempat wisatanya. Setiap tahun, setiap bulan bermunculan lagi tempat wisata baru di daerah-daerah yang belum tereksplor. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan Indonesia lebih baik ke depannya. Kita sambut mudah-mudahan perubahan Indonesia dengan wajah baru yang mempunyai ibu kota Nusantara membuat Indonesia semakin maju ke depan. Terima kasih untuk videonya dan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa tonton terus videonya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.